sewa beoan, kamu boleh boket tiap hari ngocok bendino sampai seluruh dindingmu kena sperma semua, nggak apa-apa. Asal Hai semuanya, kenapa kalian harus ngeklik video ini? Aku berharap video kali ini tuh view-nya kecil. Jangan bilang kalian, iya mbak, kemarin dia nggak sengaja keluar di dalam. Padahal aku udah bilang, kita udah janjian kalau jangan dikeluarin di dalam. Atau kalian nggak tahu, kalian lagi mengandung terus kalian nggak tahu ini anak siapa. Bapaknya yang mana? Aku hamil sama yang mana? Hari Senin aku sama yang A, hari Selasa aku sama Halo D, hari Rabu aku sama Halo dok. Dokter cabul lagi beneran. itu hari Rabu, hari Kamis Sama yang nggak apa-apa sih cerita sama aku. hari Jumat, Sama yang nggak apa-apa kan aku chat kamu. hari Sabtu. Sini sama Om. Aduh. Jadi buat teman-teman yang ngeklik video ini, aku akan ngasih tahu kalian cara mujarab, cara jitu pasti manjur, gimana mencegah kehamilan. Kalau nggak manjur, tunggu sampai akhir video. Buat teman-teman, pasti ada beberapa dari kalian sudah tahu rumor-rumor gimana cara gugurin kandungan, gimana cara mencegah kehamilan. Apa deh biasanya? Yang mbok lakuin biasanya apa? Aku nggak pernah gugurin mbak. Nanas muda. Bahkan aku tuh pecinta nanas madu. Karena papaku dulu waktu aku masih tinggal sama orang tua itu, papaku kalau sore pulang kerja itu, loh kok papaku beliin nanas madu ya? Seger, manis banget emang. Walaupun aku alergi habis itu gatal-gatal tapi enak. Makannya pakai garam yang merah, tau nggak sih garam yang merah? Yang buat asinan itu loh, garam sama cabai itu enak banget. Atau pakai bumbu rujak itu tuh enak banget si nanas ini. Nah, banyak orang yang mengira nanas muda itu bisa menggugurkan kandungan. Sebelum sampai ke nanas, kita akan kupas tuntas mitos-mitos yang beredar gimana caranya buat gak jadi hamil gitu ya. Yang pertama, itu ada setelah berhubungan intim, kalian jongkok. Jadi kalau habis dikeluarin di dalam terus kalian jongkok. Ada beberapa pasutri yang kalau habis dikeluarin di dalam karena dia program hamil, akhirnya terus kakinya dinaikin ke atas selama 10-15 menit. Nah, terus akhirnya ada rumor yang beredar, setelah berhubungan intim kalian disuruh jongkok. Dengan maksud uteknya DN, spermanya keluar lagi gitu loh. Ngalir, ya kan? Bahkan waktu itu aku pernah denger podcastnya seseorang kalau habis cerot di dalam tuh terus sampai ditutup gitu loh biar gak keluar, karena itu pasti lambah-lambah kayak banjir bandang gitu kan. Terus selain jongkok ada lagi disuruh apa? Lompat-lompat. Ya, kita tolol bin goblok. Soalnya gini loh, kalian tuh harus tahu konsep jeroane bojomu gitu kan. Begitu masuk, itu kan terus bentuknya gini. Lah nek lompat-lompat yuk tambah kesininya tambah membuahi toh bener gak? Kalau logika lo ya. Ada juga yang bilang setelah berhubungan intim terus keluar di dalam suruh makan nanas sama Sprite. Bikin koktail. Ya. Betul. Party di dalam. Bisa. Anaknya jeduk-jeduk di dalam gitu ya. Ada lagi yang bilang cabut sebelum klimaks. Jadi pas dicabut, set langsung cerut gitu. Nah, Anda tuh belum tahu pelumas yang kalian keluarkan itu sedikit mengandung sperma. Dan biasanya yang cabut cepet-cepet itu udah keluar di dalam dikit, saencrit gitu ya. Saencrit di awal itu kan tendangannya kuat gitu loh. Makdar gitu, udah nyampe mana gitu baru dicabut gitu kan, baru sisa-sisanya gitu. Ada lagi yang bilang disuruh ngeden. Nah ini aku nggak paham konsep ngeden ya apa sih metu tai cok ora sperma. Gobloke loh. Saluran kalian ML sama saluran kalian mens itu kan sama. Kalau ngeden itu bisa mengeluarkan hal-hal yang ada di situ semua nih. Lah mbok aku gerek ngeden ben M ku gerek sedino wae yo kudune iso. Usus kan beda saluran. Nah itu mitos-mitos yang beredar. Gimana caranya biar nggak hamil gitu ya. Apalagi di kampung-kampung tuh selalu beli nanas, makan duren, terus geronjalan, suruh olahraga ekstrim, disuruh apalagi ya, minum air degan. Nah itu adalah mitos-mitos yang beredar. Bener apa enggak itu mitos? Aku nanya ke perawat gitu kan. Kalau aku nih misal hamil, terus aku makan nanas muda, gimana? Loh boleh. Loh lah orang hamil tuh sebenarnya boleh makan nanas. Loh boleh. Makan pedes mbak? Boleh. Duren? Boleh. Gak ada yang dilarang untuk ibu hamil. Kalian perlu tahu nih ya. Gak ada makanan atau pantangan apapun yang dilarang untuk ibu hamil. Mau itu nongko, duren, nanas, klengkeng, ace, mangga, timun, jeruk, dan sebagainya. Gak ada yang dilarang asal tidak berlebihan. Jadi ibu hamil boleh makan pedes.
Ibu hamil itu boleh makan jeroan, ibu hamil itu boleh makan McD, boleh makan apapun itu asal tidak berlebihan. Konsepnya begitu. Jadi kalau kalian hamil terus makan nanas biar keguguran itu mitos tahu. Terus kalau kalian melakukan hal-hal yang tadi tak sebutin, tadi kan kalau nanas asal tidak berlebihan nggak apa-apa. Memang kandungan di dalam nanas atau buah-buah tertentu atau makanan-makanan atau minuman tertentu bisa berdampak ke janin atau bisa beresiko untuk janinnya tuh hilang gitu ya atau luruh. Tapi dalam jumlah yang besar. Tapi sebelum jumlah yang dimaksud biar keguguran itu masuk ke rahim kalian, itu kan sudah diproses sama pencernaan. Minimal kue kena mahse, minimal kue mulese sebelum akhirnya ngaruh ke janin, ngerti nggak? Terus tadi ada yang mitosnya suruh jongkok, suruh lompat-lompat, naik di geronjalan dan sebagainya. Percayalah teman-teman, sperma itu bisa bertahan 3 hari di dalam ini kalian. Jadi kenapa kalau kalian lagi program hamil disarankan 2 hari sekali? Karena apa? Kan waktunya 3 hari. Hari pertama bikin, hari kedua enggak, hari ketiga sebelum dia luruh atau habis, terus dimasukin lagi. Jadi itu maksudnya dokter untuk 3 hari sekali. Karena biar apa? Biar ada terus. Jadi pas sel telurnya itu pada bulat-bulat gede-gede, pada matang-matangnya, pas bagus-bagusnya, itu spermanya tuh ada terus stoknya buat membuahin. Itu maksudnya dokter. Jadi kalau kalian berharap biar spermanya keluar, enggak. Sperma itu pinter guys. Dia tuh gesit gitu loh. Kayak kreak kalau lagi di kemacetan, ngerti nggak? Set gitu. Kalau kalian lagi program hamil nggak boleh sampai setiap hari karena kualitas sperma juga berpengaruh, karena kualitas sel telurmu juga sok pinter banget ya aku nanya guys, karena aku pengen mateng gitu kan. Kalian pasti sekarang lagi ayo mbak cepet mbak, iki bojoku ki wis telat 3 minggu mbak, bojoku ki wis ngomong ngechat mbak aku bulan ini belum jebule matengnya mbak wong liya. Aku pernah kenal seseorang yang dia pernah gugurin dan dia nggak tahu bapaknya siapa. Sangat lonte. Enggak, aku tuh bukan masalah lonte atau enggaknya. Aku bayangin pas dia gugurin setelah itu, gimana mentalnya dia itu loh, gimana perasaannya. Apakah dia akan delay trauma? Apakah traumanya itu dia cuman simpan aja terus suatu waktu bisa meledak? Ataukah perasaan itu tuh dia simpen dan setiap ada pemicu masalah padahal nggak berkesinambungan dengan menggugurkan, dia selalu akan terpicu masalah terus. Dan otaknya konslet lah, pokoknya kehidupannya kayak orang-orang sampai nggak habis pikir sama cara berpikirnya dia gitu loh. Jadi dampak menggugurkan tuh banyak banget teman-teman. Jadi hati-hati ya buat kalian cewek-cewek gitu ya. Sering kayak, yuk temenin aku yuk, mama papaku lagi keluar kota, aku tidur sendirian. Atau dengan beralaskan cinta gitu ya. Kalau kamu sayang sama aku ya ayolah kita kentul gitu kan. Nggak ada. Gak ya, kalau kalian punya pacar terus pacar kalian bilang gini, kalau hasrat seksualku tidak diturutin, kalau kamu nggak mau kentul sama aku bisa loh nyari BO-an. Aku nggak bisa nih menyalurkan apa segala macam. Terus ceweknya bisa kan bilang, ya udah kamu ngocok aja nggak apa-apa. Aku nonton bokep nggak apa-apa. Ya kan sebagai cewek kita juga dilema gitu. Nggak mau pacar kita tuh sering-sering nonton bokep. Cara jawabnya gini teman-teman. Kalau pasangan kalian tiba-tiba mengancam ingin jajan atau nonton bokep, ingin beonan dengan alasan kalian nggak mau nurutin hasrat seksualnya, nafsu birahinya, kalian cukup bilang kamu boleh jajan di luar, kamu boleh sewa beoan, kamu boleh bokep tiap hari ngocok bendino sampai seluruh dindingmu kena sperma semua nggak apa-apa, asal ceweknya bukan aku. Gitu. Oke, jadi ini dia cara Citu biar nggak hamil adalah nungguin ya. Adalah tidak melakukan hubungan seksual, tolong. Gak ada. Kalian mau gimana caranya biar gak hamil, mbak? Lompat-lompat makan ini itu gak ada. Cara biar mencegah kehamilan ya tidak membuat adegan atraksi aktivitas yang mengarah ke kehamilan apapun itu. Mau inseminasi buatan kek, mau kentut kek, mau kamu ambil corong warna abang mbok celukin yang vaginane bojomu mbok soki sperma kek, ya jangan melakukan hal-hal kayak gitu. Iya kayak isi bensin ya. Jadi itu ya, nggak ada cara untuk mencegah kehamilan kecuali ya nggak melakukan aktivitas ke arah sana. Teman-teman, aku emang tidak sepintar dokter, aku emang tidak sepintar dosen-dosenku, psikolog atau tenaga ahli apapun, tapi aku orang lapangan, aku tahu cerita-cerita kalian, aku tahu busuk-busuknya kalian kayak gimana yang terjadi di lapangan yang mungkin kalian sembunyikan dari orang tua kalian, bahkan orang tua kalian pun nggak tahu kalian ngapain di luar sana. Tapi aku tahu. Jadi ilmu yang tak kasih adalah ilmu lapangan. Jangan pernah self-diagnose atau mungkin melakukan tes hanya berdasarkan Google. Jangan pernah. Pergilah ke profesional. Gitu aja konten kali ini. See you in the next video. Bye.